Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Engkau sepanjang malam yang boleh kami lalui Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan sebentar lagi kami mau memulai pelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, berikan konsentrasi bagi kami Tuhan, biarlah kami bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusak ya Bapak. Bapak Engkau berkati juga Pak Yusak Tuhan, kiranya Engkau berikan dia akal budi, hikmat, kesanggupan Tuhan. Berkati dia dalam setiap pekerjaannya ya Bapak, apapun profesi dia Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak. Bapak, kami pertaruhkan Tuhan sepanjang pembelajaran kami ini ke dalam tangan Engkau, biarlah Engkau menuntun kami Tuhan, dan kami dapat menerimanya dengan baik. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Yusak. Oke. Saya sambil live streaming di YouTube, nanti saya akan kirim juga linknya. Tapi sementara sudah, ini sudah berapa detik lagi dah. Minggu yang lalu kita sampai ke slide di mana contoh-contoh daripada teologi keseimbangan, balance teologi. Jadi selama session ini kita belajar teologi keseimbangan, ya, melalui studi kasus teologi kemakmuran. Oke, boleh saya merefresh sebentar di antara saudara-saudara apa yang saudara tangkap selama ini tentang teologi kemakmuran. Boleh Andreas Andi bisa menjawab apa yang Anda sudah tangkap selama ini tentang teologi kemakmuran. Prosperity Gospel. Andreas Andri ada? Ada, Pak. Silakan. Apa pandangan Anda? Kita harus mulai pakai pandangannya karena ini bersifat penafsiran kan. Kita harus belajar penafsiran. Kita mau lihat bagaimana pandangan Anda, penafsiran Anda melalui pandangan Anda. Apa pendapat saudara tentang teologi kemakmuran? Secara ringkasnya. Belum terpikirkan, ada yang bisa bantu? Silakan. Siapa yang mau duluan bantu supaya nggak buang waktu banyak? Nggak ada sama sekali. Waduh, adik-adik ayo dong, mesti responsif dong, biar cepat Ya. gitu. Kenapa masih ngantuk ya? Oke, Pak. Menurut pandangan saya itu tidak sesuai dengan Alkitab karena selalu menekankan berkat. Bagus sekali, bukan dia tidak sesuai sebenarnya, tapi tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Penafsiran terhadap Alkitabnya tidak seimbang karena terlalu menekankan tadi itu, terlalu menekankan satu ayat tertentu. Oke, bagus sekali. Sekarang contoh-contoh berikutnya ya. Tunduk pada lembaga manusia, pemerintah, raja-raja, seperti yang ditulis di 1 Petrus 2:13 dan Roma 13 ayat 1. Itu contohnya seperti Yesus tunduk pada pemerintahan Pontius Pilatus, karena itulah kehendak Allah. Jadi kita tunduk bukan karena kita pro pada pemerintah yang jelek, enggak. Yesus pun di bawah pemerintahan Pontius Pilatus yang tentu saja pemerintahan yang jelek, dia tetap tunduk karena itulah memang kehendak Allah. Sekali lagi kita harus melihatnya secara seimbang. Gimana kalau pemerintahnya diktator seperti Hitler, seperti Saddam Hussein, terus di Indonesia juga contohnya seperti 32 tahun yang lalu. Gimana kalau begitu? Apakah kita sebagai orang Kristen tetap harus tunduk pada pemerintah yang jahat seperti itu? Apa jawabnya, saudara? Salpika, apa menurut you? Apa kita harus tetap tunduk?
tidak semuanya kita harus tunduk juga, Pak. Kalau dari pemerintah mengatakan lockdown, berarti kita harus mengikuti juga kata-kata pemerintah. Apa kata-kata pemerintah juga dalam 1 Petrus ini juga kan menjelaskan kalau kita menuruti kata-kata pemerintah sama kita menuruti kata-kata Tuhan. Kalau kita menolak kata-kata pemerintah dan melanggar, berarti kita menolak juga peraturan dan kehendak Tuhan, Pak. Oke, tadi statement pertama tidak harus ikut pemerintah, tapi statement berikutnya menyatakan kita harus tunduk. Gimana? Maksudnya kan yang tidaknya tuh Pak, kalau yang tidak kita ingini, yang menurut pemerintah baik bagi kita, kalau kita tidak baik, berarti tidak usah kita ikuti Pak. Gitu Pak. Nah, oke, berarti masih dualisme, yang mengikuti kalau baik, tidak mengikuti kalau tidak baik. Tapi kalau Anda baca lagi Roma 13 ayat 1 itu jelas tidak ada syaratnya. Mereka baik atau tidak baik, tidak ada syaratnya, kita harus tunduk. Bahkan ditegaskan di ayat berikutnya, baca ya nanti Roma 13 ya, bahwa semua pemerintahan berasal dari Tuhan. Mau jahat, mau baik, kebijaksanaan baik atau kebijakan yang jelek, semua diizinkan Tuhan. Buat kita tugasnya cuma satu, taat, titik. Seperti sekarang ini, banyak rakyat Indonesia sangat tidak taat pada anjuran pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Jangan ikut-ikut mereka. Kita harus tunduk sepenuhnya. Sepenuhnya. Tidak boleh sedikit pun ada bantah. Ya. Karena semua pemerintahan Tuhan izinkan. Dan kedua, Tuhan ingin melatih kita tunduk pada pemerintahan otoritas di atas kita, apapun itu, sebagai latihan untuk kita bisa tunduk kepada Tuhan. Sebab kalau kepada orang atau lembaga yang kelihatan mata saja kita tidak bisa tunduk, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Itu latihan yang sangat baik. Begitu juga dengan di kantor. Kalau Anda jadi karyawan, bos Anda di bagian keuangan, bos Anda nyuruh hal-hal yang tidak baik, menyembunyikan pajak dan sebagainya, harus turut pada prinsipnya. Tapi kalau Anda terganggu, ya keluar dari perusahaan. Ya. Yang tidak boleh adalah tinggal di dalam perusahaan, lalu melawan, mensabot bos Anda. Itu yang tidak boleh. Ya. Pilihan Anda masih ada. Kalau memang tidak sesuai hati nuranimu, keluar dari perusahaan. Oke? Tetapi prinsipnya harus tunduk. Sama dengan istri. Istri-istri harus tunduk pada suami, tidak ada syaratnya. Tidak ada ayatnya tidak berkata, hei istri, tunduklah pada suamimu kalau dia baik. Tidak ada itu. Kalimatnya kalau dia baik, tidak ada. Ini sulitnya, saudara. Sulitnya ikut mentaati perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Sulitnya ada di sini. Seringkali kita dimutlakkan gitu, tidak ada syaratnya. Tapi itu sebagai latihan, saudara, latihan dan latihan. Oke, kita teruskan. Nah, pertumbuhan orang percaya ada dua pilihan bagi orang percaya mau bertumbuh, mau lebih beriman atau lebih diberkati. Nah, ini dari sini sudah mulai terpisah. Orang lebih memilih yang mana. Untuk jadi pengikut Kristus, kita pilih menjadi orang yang lebih beriman atau yang lebih diberkati. Pilihan kedua ternyata jauh lebih menarik, saudara. Jadi mayoritas lebih senang pilih yang lebih diberkati dong. Iman tidak bisa dimakan. Iman tidak bisa dimakan. Makan tuh iman istilahnya ya. Berkat lebih penting. Ya kan itu realitanya. Ya, Pak. Kalau pilih iman, konsekuensinya bukan cuma tidak netral aja, tapi banyak penderitaan dan ujian. Pilih beriman berarti Anda pilih pikul salib. Pikul salib adalah kontradiksi ekstrem daripada teologi berkat, saudara. Teologi kemakmuran tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang pikul salib. Itu jauh banget, disembunyikan, bisa sama sekali. Jangan pernah dibicarakan. Itu tidak enak sama sekali. Ikut Tuhan kok pikul salib. Ya. Saudara, khususnya kita sebagai hamba Tuhan, Anda calon-calon hamba Tuhan,
rasanya pilihan Anda tidak banyak, kecuali Anda harus pikul salib ikut Yesus. Itu saudara teken sendiri ketika saudara memutuskan mau jadi hamba Tuhan. Siap nggak saudara? Tanyaan saya. Siap. Kalau jujur, harus jujur sekali. Sebab kalau tidak siap, banyak orang yang salah panggilan kok. Banyak orang merasa terpanggil sebagai hamba Tuhan. Saya melihat banyak contoh itu. Dengan emosi dia memutuskan. Ketika bertobat, waduh emosinya luar biasa tingginya. Nangis-nangis sampai umbelen dia. Ingusan, itu ciri khas orang yang kemudian jadi full timer, jadi pendeta yang tanpa pertimbangan yang rasional. Hanya emosi sesaat. Dan itu banyak sekali yang kemudian gugur, putus di tengah jalan. Saya mau ingatkan saudara, jujur, pikirkan dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Sekarang kalau mau mundur, saatnya sekarang. Ya, jangan nanti menyesal di hari kemudian. Nah, pilihan yang kedua, kalau kita pilih berkat, Paulus mengatakan kita jadi anak gampang. Kalau jadi anak gampang ya, anak gampangan itu cengeng, gampang menyerah, tidak tangguh, tidak tabah, tidak kuat. Padahal ini salah satu syarat utama untuk jadi hamba Tuhan. Saudara. Kalau kita jadi anak gampangan ya, udah. Ya Pak. Oke, enggak boleh, kita harus belajar menjadi teguh dan kuat. Seperti Yosua, Tuhan kuatkan ketika dia memimpin bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Allah menguatkan dan meneguhkan Yosua. Karena Yosua, saudara, saya tahu betul, tidak kebetulan nama saya Yusak, itu Yosua ya. Itu punya suatu perbedaan yang menyolok sekali dengan Musa pendahulunya. Yosua itu orang yang sama sekali tidak berambisi. Dia happy-happy saja dengan menjadi abdi Musa. Abdi Musa itu bahasa halusnya, bahasa to the point-nya kacungnya Musa. Dia tugasnya cuma satu, membawakan tongkatnya Musa. Dan itu dia lakukan dengan sangat setia. Karena dia puas sekali jadi batur atau kacungnya Musa. Dia tidak punya ambisi sedikit pun. Dia sangat-sangat terkejut dan kaget ketika Tuhan menunjuk dia. Tuhan mengatakan, hamba Musa sudah mati, sekarang engkau yang akan memimpin bangsa Israel. Waduh, Yosua itu hatinya kecut dan kecil sekali, gemetar dia luar biasa. Karena dia merasa dia tidak ada sekuku hitamnya Musa, saudara. Dia merasa tidak punya kepemimpinan sehebat Musa dan karisma sehebat Musa. Dia kecil sekali, hatinya sangat-sangat gentar dan takut, saudara. Karena dia kenal betul 40 tahun Musa yang begitu dahsyat saja kepemimpinannya, gagal boleh dibilang memimpin bangsa Israel. Saking bandelnya dan tegar tengkuknya itu bangsa. Nah, kalau Musa saja tidak bisa, apalagi dia. Ngeri sekali. Tuhan tahu betul situasi hati Yosua. Itu ditunjukkan di Alkitab ketika itu bangsa Israel sudah ada di tepi sungai Yordan yang membatasi antara luar tanah janjian dan masuk ke tanah janjian. Mereka sudah di depan mata itu tanah janjiannya. Hanya dibatasi oleh satu sungai Yordan ketika itu. Dan Alkitab mengatakan di situ mereka kemudian bermalam 3 hari 3 malam mereka bermalam. Loh, kan aneh sekali, saudara. Kalau saudara sudah menunggu-nunggu tanah janjian selama 40 tahun yang Tuhan janjikan, lalu sudah di depan mata, mungkin kalau saya langsung nyebur ke sungai Yordan, bisa berenang, tidak bisa berenang, nyebur, sudah langsung mau ke tanah janjian itu. Kok Yosua lihat memerintahkan berkemah 3 hari 3 malam. Kenapa, saudara? Tahu nggak kira-kira? Saya mengerti psikologisnya Yosua pada waktu itu. Dia sangat gentar. Sangat gentar. Dia
sangat gentar. Di depan mata sudah ada tanah janjian, sudah kelihatan cuma di seberang sungai kok. Dia mau berdiam diri, menenangkan hatinya, saudara. 3 hari 3 malam sambil mengingat-ingat bagaimana ya, khususnya ini mau nyebrang sungai Yordan, dia teringat Musa membelah Laut Merah kan. Dia mengingat-ingat bagaimana juru silatnya Musa pada waktu itu membelah lautan. Saudara. Dia cari tongkatnya Musa waktu itu. Nggak ada. Sebab tongkat Musa dibawa sama Musa mati, saudara. Waduh, dia pikir tanpa tongkat Musa, aku nggak bisa apa-apa. Masa aku bisa membelah lautan? 3 hari 3 malam dia merenung. Tolong adik-adik saya ingatkan ya, konsentrasi di depan ya. Jangan ada yang bergurau Ya, Pak. atau kurang perhatian karena ini pengajarannya sangat penting. Jadi saya sudah tahu siapa yang kurang serius mengikuti. Jadi ini kita minta ini pendeta-pendeta yang berkaliber yang udah puluhan tahun bersedia mengajar saudara. Nah, sekarang pertanyaannya apakah saudara mau mengejar dan menerima pengajaran dengan baik? Kalau memang mau menerima demikian, ya, jangan bergurau, jangan main-main, tapi ikuti dengan seksama. Terima kasih. Amin. Ya, jadi Tuhan tahu sekali hatinya Yosua sehingga dia berkata 3 kali dia katakan, bukankah aku sudah katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena segala wibawa dan kuasa yang ada pada Musa, aku akan berikan kepadamu. Waduh, baru itu Yosua baru bangkit, saudara. Baru dia bangkit kepemimpinannya. Oke, sekarang poin yang saya mau singgung saat ini adalah saudara harus tahu dalam jalanan pelayanan saudara atau kehidupan setiap orang, kita mengalami ujian dan pencobaan. Kita mesti tahu masalah kita itu karena ujian, kalau ujian itu dari Tuhan ya maksudnya, tes, ujian Tuhan atau pencobaan. Kalau pencobaan itu dari iblis. Lebih tepatnya sebenarnya dalam bahasa Inggris itu temptation. Itu kata yang tepat untuk pencobaan dari iblis. Temptation itu godaan, ya, godaan iblis. Kita sering mengalami masalah karena Tuhan sedang menguji kita atau kita jatuh di dalam godaan atau pencobaan iblis. Nah, kita akan pasti jatuh dalam masalah. Nah, bedanya saudara harus tahu, kalau ujian dari Tuhan itu tujuannya supaya kita naik kelas. Saudara kalau mau dari SMP ke SMA kan mesti ujian kan? Nggak ada. Kalau tanpa ujian kita bisa dari SMP ke SMA atau dari SMA ke universitas. Pasti ada ujiannya. Tanpa ujian orang nggak bisa naik kelas, naik tingkat. Jadi tujuan Tuhan untuk menguji kita, memberikan masalah. Kelihatannya masalahnya sama. Nggak susah dibedakan dari iblis atau dari Tuhan. Karena masalahnya sama, berat. Kita rasanya down, kita rasanya mengalami pergumulan. Tapi Anda harus bisa membedakan. Kalau ujian itu dari Tuhan dan maksudnya baik. Supaya Anda jadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih tabah, naik kelas. Tapi kalau godaan dari iblis, tujuannya terbalik, yaitu untuk menjatuhkan saudara, menghancurkan saudara, membinasakan saudara. Ya, jadi kalau Anda bisa membedakan ini, Anda bisa menempuh hal yang lebih tepat untuk keluar dari masalahmu. Kalau ujian dari Tuhan, doanya, Tuhan beri aku kekuatan, seperti Engkau memberikan kepada Yosua kekuatan, teguhkan dan kuatkan dan teguhkan hatimu, seperti itu. Kalau dari Tuhan minta kekuatan dari Tuhan supaya bisa mengatasi ujian, lulus ujian. Jangan
Jangan keliru doanya. Kalau dapat ujian dari Tuhan, jangan Tuhan lalukan semua masalah ini dalam hidupku Tuhan. Aku sudah tidak tahan. Keliru, saudara. Oke? Ya, Pak. Jadi kalau dari Tuhan, jangan minta itu dihilangkan masalahnya, tapi beri aku kekuatan supaya terus mengatasi persoalan ini. Dan Amin. satu pesan saya untuk para calon hamba Tuhan yang saya kasihi, Anda nanti dalam pelayanan akan banyak sekali menghadapi masalah dan pergumulan dalam pelayanan. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan, jangan pernah lari dari masalah. Amin. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, Anda tidak boleh lari dari masalah. Kalau ada masalah menghindar, terus lari, cari yang lain gitu. Tidak boleh. Kalau ada masalah, hadapi, fight, kalahkan sampai engkau keluar sebagai pemenang. Itu Amin. cara hadapi masalah. Sebab terlalu banyak orang Kristen yang sudah terkena tadi itu Nina bobok dari teologi berkat, jadi lembek, jadi orang anak gampangan, lalu setiap kali ada masalah lari. Kalau dalam expression bahasa Inggris yang dikatakan menghadapi masalah pilihan orang cuma fight atau flight, ya, fight atau flight. Berkelahi, mengambil atau lari, ya, berkelahi atau lari. Sebagai laskar Kristen, saudara harus fight, ya, jadi Amin. fighter. Jangan suka lari dari masalah. Sebab kalau engkau lari dari masalah, apalagi itu dari Tuhan, itu sama dengan saudara harus mengulang lagi, hair atau hair, ya. Ujian itu harus diulang lagi karena Anda tidak lulus. Kalau Anda tidak lulus pada satu ujian, Anda harus mengulang lagi. Dan kalau Anda lari lagi, tidak mau ujian, Tuhan tetap kasih terus sampai engkau lulus. Ya, jadi tidak bisa. Nah, kemudian kalau godaan dari iblis, jawaban dari iblis, cepat-cepat bertobat, titik, itu aja. Sederhana. Datang ke Tuhan, doa Tuhan ampuni, aku khilaf, aku jatuh dalam dosa, bertobat. Menurut saya, jadi orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, itu masalahnya yang terbesar bukan karena kita jatuh dalam dosanya. Setiap orang Kristen, termasuk sampai hamba Tuhan, masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa, masih bisa, Pak. Bisa, kita masih manusia dari daging. Setiap orang masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi dalam hidup ini yang penting bukan jatuh dalam dosanya, tetapi adalah yang lebih penting. Kalau engkau jatuh dalam dosa, apakah engkau mau bangkit kembali, bertobat, menyesal, dan minta ampun sama Tuhan? Itu yang lebih penting. Ya, Pak. Ya, jadi bukan jatuhnya dalam dosa, tapi bertobatnya itu yang lebih penting. Kenapa Daud sangat disayang Tuhan? Istimewa Daud itu. Itu dikatakan Daud ada di dalam hatinya Tuhan sendiri. Dikatakan. Kenapa? Padahal Daud riwayatnya cukup jelek setelah dia mulai tua, ya saudara. Waktu muda hebat sekali dia. Dia mengalahkan bangsa Filistin terus-menerus, dia jadi panglima perang sampai jadi raja, itu hebat sekali. Rohaninya, apanya, semua hebat sekali. Dia dikejar-kejar Saul, dia tidak mau bunuh sama sekali. Tidak mau, dia menjamah orang yang diurapi Tuhan, tidak mau sama sekali. Bayangkan, Daud waktu itu, saudara, sudah diurapi oleh Samuel sebagai raja pengganti Saul ketika Saul masih raja. Lalu Saul sudah, Roh Allah sudah diangkat dari dia. Jadi ketika Saul mengejar-ngejar Daud, mau membunuh Daud, akhirnya sampai di suatu gua, Daud punya kesempatan yang sangat besar untuk membunuh Saul, dan lalu dia naik jadi raja. Menurut saya itu sah sama sekali. Sah sekali, benar nggak saudara? Karena Saul sudah jahat sekali, urapannya sudah ditarik Tuhan, dan sudah diberikan pada Daud, ya ini waktunya. Makanya pengikut-pengikutnya semua menggosok mana si Daud. Udah, tubles saja dengan tombak, mati kamu jadi raja.
udah ini kehendak Tuhan. Kali kita tertipu seperti itu. Tapi Daud tidak tertipu karena dia waktu itu masih sangat murni, tulus, beriman luar biasa pada Tuhan. Dia tahu bahkan kalau Tuhan mengizinkan sampai mengizinkan dia membunuh Saul pun dia tidak mau lakukan. Dia waktu itu menggunakan, menurut saya ya, istilah saya, dia menggunakan standar yang bahkan lebih tinggi dari standarnya Tuhan. Tuhan sudah izinkan, saudara, tapi dia tetap tidak mau melakukan itu. Wah, itu satu yang dahsyatnya Daud di situ. Tapi itu kalah sama dahsyatnya ketika Daud sudah menjadi raja, sudah mulai masuk zona nyaman, tidak berperang lagi, sudah mulai senior, menua, midlife crisis lah, istilahnya umur 50-an ke atas, ya, belum terlalu tua sekali, tapi usia baya. Ya, krisis usia baya itu. Daud pada waktu itu dia sudah iseng, tidak ada kerjaan, nggak perang lagi, semua jenderalnya yang perang, lalu dia iseng ngintip wanita mandi. Ya, kita tahu ceritanya itu. Lalu jatuhnya dia mulai jatuh dalam dosa, godaan iblis datang, dia meladeninya. Lalu wanita itu dipanggil. Lalu diajak tidur, lalu hamil, lalu suaminya mencoba dibunuh oleh Daud dengan berbagai cara, beberapa kali gagal, akhirnya nekat dia kirim ke front pertempuran yang paling dahsyat supaya suaminya Batseba ini mati, dan akhirnya itu terjadi, dan setelah itu Batseba diambil sebagai istri. Jahat enggak Daud? Jahat. Sangat buruk lah, sangat jahat untuk kasus ini. Daud kelewatan jahatnya. Sampai Tuhan kirim Nabi Nathan untuk dikirim. Sudah tahu nanti sebagai hamba Tuhan sudah juga suatu waktu akan menghadapi tugas yang berat sekali seperti yang dialami oleh Nabi Nathan. Sudah tahu ini tugas sangat berat, saudara. Bayangkan seorang nabi itu kan rakyat biasa ya. Ya, Pak. Lalu Anda harus ke istana raja untuk menunjuk Raja, hei kau berdosa, bertobatlah. Wah, ya zaman dulu loh ini ya, kita istilah pakai standar zaman dulu. Kamu berani melakukan itu ya langsung masuk penjara minimal atau digantung. Mati hukumannya pasti. Berani coba ke raja, berani bilang begitu. Karena ada berapa batuan, bilang begini. Bayangkan ya kalau kita seperti jadi Nabi Nathan, ini cerita zaman Orba ya. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, Tuhan bilang, kamu ke Cendana, bilang sama orang di Cendana, berhenti korupsi atau berhenti jadi presiden, kamu sudah dosanya terlalu banyak. Berani nggak? Belum berani, Pak. Seperti itu, saudara. Kira-kira gambarannya Nabi Nathan pada saat itu, saudara. Ngeri sekali, saudara. Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Terbukti 32 tahun tidak ada satupun hamba Tuhan yang maju ke sana. Saya percaya mungkin ada yang disuruh. Tapi tidak ada. Seperti Yohanes Pembaptis yang memberitakan kepada Herodias itu bahwa untuk bertobat itu ya, seperti begitu. Iya, udah mati toh, hukuman mati kan, kepala lepaskan. Iya, kepala lepas. Itu nanti saudara akan menghadapi pilihan-pilihan semacam itulah. Apa engkau berani seperti itu? Nah, lalu Nabi Nathan pun, waduh, saya pikir bergumul malam hari itu. Tidak ada di Alkitab ini, ini cuma imajinasi saya. Malam hari itu dia bergumul seperti Yosua tadi di depan tanah janjian. Dia pamitan sama istri dan anak-anaknya. Istriku, anak-anakku, papa besok mungkin ke istana raja disuruh Tuhan tidak kembali. Mungkin papa kembali nama. Lalu dia mungkin mulai menuliskan surat wasiat barangkali. Ya, tinggalan. Itu kira-kira imajinasi saya seperti itu. Psikologinya Nathan, saudara. Ngeri sekali, saudara.
Makanya kemudian Nathan dapat hikmat luar biasa. Nathan datang ke istana raja, kemudian dia menceritakan satu ilustrasi. Ini istilahnya kalau biliar itu ngeban. Ngeban ya. Kalau biliar itu apa? Ngeban itu enggak langsung nembak, tapi langsung tutup poin. memantulkan, main pantul, enggak langsung tembak, tapi dia memantulkan dengan cara dia cerita. Rajaku, kalau ada seseorang yang berbuat begini dan begitu, ngintip orang mandi, lalu dia mengambil sebagai istrinya, lalu membunuh suaminya. Enaknya orang seperti ini diapain? Raja. Dia kan berarti pakai cara tidak langsung, saudara ya. Jadi pakai apa itu? Itu tadi memantulkan ngeban itu tadi. Wah, langsung Daud bereaksi, harus dihukum mati, itu dosa besar sekali orang itu. Wah, sudah kepancing. Daud kepancing oleh hikmat dari Nathan, dan Nathan tinggal mengatakan, itulah engkau rajaku yang ya. Apa yang terjadi? Ini dahsyatnya Daud yang saya bilang tadi, lebih dahsyat daripada peristiwa dia tidak berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Yaitu dia langsung bertobat. Itu kedahsyatan Daud. Dosanya udah lewat, saudara. Seorang raja, makin tinggi kedudukanmu, makin sukses engkau, makin sulit bertobat. Percayalah sama saya, itu hukum alam. Memalukan dong kalau engkau sudah jadi orang sangat terkenal, hebat, selebriti, terus mengaku perbuatan saudara, apalagi pendeta. Coba bayangkan begini, saudara. Suatu pagi seorang pendeta masuk ruang ibadah pada hari Minggu, lalu dia bilang begini, saudara, I have a confession to make. Ya, saya punya satu pernyataan, yang pengakuan yang harus saya lakukan hari ini. Semua jemaat diam, lalu dia bilang, tadi malam saya ngintip wanita mandi. Apa yang terjadi, saudara? Di gereja itu, saudara. Heboh, bubar. Hancur reputasi pendeta itu. Benar nggak? Gerejanya bubar. Berani? Ilustrasinya seperti itu. Daud seperti itu, saudara, yang dia lakukan. Seperti kalau engkau pendeta yang sudah sangat terkenal, jemaatnya ribuan, lalu saudara ngaku hal yang sekonyol itu, saudara. Itu keberanian untuk mengakui dosa yang Daud lakukan, yang Tuhan sangat menghargai, luar biasa. Pengakuan itu, pertobatan itu. Sebab dia bertobat sesudah dia duduk jadi raja yang dihormati seluruh Israel. Itu bukan satu pertobatan yang mudah. Sangat-sangat mustahil itu bisa terjadi. Tapi Daud lakukan itu. Buktinya apa? Kok Tuhan sangat senang. Buktinya, saudara, itu anak hasil perselingkuhan Daud dan Batseba, namanya Salomo, dijadikan penerus. Tuhan tunjuk, Tuhan restui, dialah yang akan meneruskan tahta Daud. Anak dari perzinahan, saudara. Gila nggak? Kalau kita rasanya sih tidak akan jadi Tuhan ya, kita jadi Tuhan mungkin tidak melakukan dikemplang, langsung dikampleng itu Daud ya, langsung diturunkan dari jabatan rajanya pasti sudah hari itu juga. Tapi Tuhan sekali lagi sangat lebih menghargai bukan jatuhnya dalam dosa, tapi bertobatnya. Setiap kali jatuh dalam dosa, cepat-cepat bertobat. Udah, itu saja yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargainya. Kita teruskan. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas ya, saudara. Mengasihi, kalau Anda sudah mulai tergiur oleh uang, berkat, dan sebagainya, maka
Tidak mungkin Anda mengasihi Allah lagi. Karena Anda sudah mengasihi dunia. Itu ayat firman Tuhan yang bilang. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Kalau engkau sudah mulai diberkati, khususnya berkat keuangan, udah percaya sama saya, pengalaman saya mengatakan engkau pasti akan sombong. Mudah sekali sombong. Karena money is power. Uang itu punya kuasa. Money is power. More money, more power. More powerful. Less money, less powerful. No money, no power. Itu hukum dunia. Hukum dunia. Saya bilang nanti ini dunia ya, bicara keinginan daging dan sebagainya. Itu pasti sombong. Lihat saja, orang sukses semua omongannya beda, saudara. Dengan orang yang biasa-biasa. Dia sembarangan mulai ngomongnya. Apa saja. Saya lihat kok Jack Ma ngomong, aduh ampun Jack Ma kalau ngomong, enaknya betul. Memberikan resep-resep yang sebab dunia ini aturannya memang begitu. Orang sukses ngomong apa saja boleh, tidak ada yang bantah. Mereka dengerin, ya amin, ya amin. Kalau orang kaya yang ngomong dan sukses. Tapi kalau engkau nggak punya prestasi, engkau ngomong apa saja, walaupun itu satu kebenaran, tidak ada yang dengerin. Itu memang facts of life di dunia ini. Tapi Alkitab mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke, jadi ini firman Tuhan. Yohanes sangat mengingatkan kita untuk jangan sampai kita jatuh ke dalam cinta akan uang. Tergiur teologi kemakmuran tadi yang kurang seimbang memberitakan firman Tuhannya. Pilih iman bertumbuh. Ayatnya di Yakobus 1 ayat 34. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Percayalah sama saya, kalau engkau pilih iman, saudara, itu engkau menjadi sempurna. Apapun Tuhan sediakan. Soal uang itu soal kecil sekali, saudara. Itu soal yang buat Tuhan terlalu simple untuk memberikan pada saudara. Jadi jangan yang kecil itu yang kamu kejar, tetapi Allahnya yang kamu kejar. Tekunlah di dalam imanmu tanpa mengharapkan apa-apa. Maka Tuhan akan menyediakan semuanya kok. Dia itu Jehovah Jireh. Saya dulu ketika mula-mula bertobat, saya pelayanan di Full Gospel Businessman Fellowship. Itu satu persekutuan orang awam, para businessmen. Yang ya anggotanya semua businessmen. Lalu salah satu doktrinnya lah istilahnya, atau bylaws-nya, ADART-nya mengatakan, kalau jadi full gospel man, jangan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sebab tugas kita tetap sebagai orang awam yang bersaksi kepada orang awam yang lainnya. Sebagai businessman, bersaksi pada businessman yang lain, menjadi rekan kita. Jangan jadi pendeta, karena kalau engkau jadi pendeta, engkau langsung kehilangan power untuk bersaksi. Ada alasannya, saudara. Kalau seorang businessman bersaksi kepada orang businessman yang lain, dia bisa pakai bahasa bisnis yang dimengerti oleh rekan businessman-nya. Tapi kalau seorang pendeta datang ke seorang businessman, pakai bahasa rohani, bahasa Alkitab, tidak nyambung seringkali, sehingga tidak bisa mempertobatkan businessman tersebut. Itu tujuannya seperti itu. Juga itu ada masih ekses, anggap ekses karismatik. Jangan belajar, jangan sekolah Alkitab. Waktu itu dilarang, full gospelman dilarang sekolah Alkitab. Karena kamu kalau sekolah teologi, sekolah Alkitab, kamu jadi ahli Taurat.
Itu. Ahli Taurat kan musuhnya Tuhan Yesus, saudara. Jadi waktu itu saya sudah khotbah dan ngajar kemana-mana tanpa pernah belajar sekolah Alkitab sama sekali. Sampai suatu hari Tuhan bilang sama saya, sekolah Alkitab, sudah waktunya sekolah Alkitab. Saya terkejut, saudara. Karena ini bukan doktrinnya full gospel man, saudara. Tapi jelas saya tahu itu suara dari Tuhan, dan semua terbuka, saudara, jalannya. Seorang teman sama-sama full gospel ngajak, ayo Ishak, kita daftar di Harvest, di Hits. Apa itu Hits? Saya tidak tahu sama sekali, saudara. Waktu itu masih baru, Hits baru berdiri. Sama sekali belum diakui, apalagi disamakan. Guyonannya orang-orang Hits waktu itu baru terdengar, bukan disamakan, diakui, baru terdengar. Ya. Jadi saya mulai masuk daftar, saudara. Lalu setelah lulus, saya terdorong untuk jadi full timer. Sekali lagi saya melanggar dua doktrin full gospel pada waktu itu. Tapi karena itu panggilan Tuhan, saya dulunya menolak, saudara. Panggilan Tuhan untuk full timer, saya sudah melayani Tuhan kok. Melayani sambil berbisnis. Sekarang Tuhan sudah tinggalkan semua bisnis untuk melayani sepenuh waktu. Saya bilang no. Saya bilang no, Tuhan. 2 tahun saya tawar-menawar dengan Tuhan. Saya mengatakan no, no, dan no. Tuhan, bahkan saya dengan ritual karismatik saya waktu itu, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua panggilan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya tolak dalam nama Yesus semua panggilan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Loh, panggilan dari Yesus kok saya tengking dalam nama Yesus. Ya nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Saya minta bukti. Waktu itu selalu minta bukti, minta tanda, saudara. Itu ritual yang menurut saya tidak seimbang, kebablasan dari karismatik zaman itu, saudara. Minta tanda, segala minta tanda. Itu kan menurut saya sekarang itu kurang ajar, saudara. Tuhan perintahkan sesuatu, lalu kita minta tanda. Tanda kita tidak percaya itu, saudara, panggilan. Ada istilahnya fleecing God, Pak Yusak. Fleecing God. Fleecing God. Fleecing God itu, fleece itu kan ini apa? Sepotong ini ya, kulit yang ceritanya Gideon minta tanda itu. Makanya kita ada sebutan sekarang fleecing God, selalu minta tanda sama Tuhan. Jangan dijadikan kebiasaan, saudara. Benar-benar itu kurang ajar. Itu sama sekali berargumentasi dengan Tuhan. Saya berargumentasi 2 tahun, saudara. Sampai Tuhan kasih tanda jelas sekali. Pada waktu itu anak saya yang kecil lulus SMA. Kelas 3 SMA, belum lulus SMA, baru pertengahan tahun kelas 3 SMA. Lalu saya memikirkan, di Jakarta kan, kita orang Chinese tidak mungkin masuk UI negeri, tidak mungkin lah, sudah tahu zaman Orba itu mustahil. Tempat kita cuma universitas swasta zaman itu ya. Jadi saya tahu universitas swasta biayanya mahal sekali. Hanya bisnismen yang bisa memasukkan anaknya ke universitas swasta, saudara. Jadi saya bilang, tidak mungkin aku kalau meninggalkan bisnis, anakku nanti tidak sekolah. Lalu terjadilah peristiwa itu. Anak saya satu kali datang saya, Pak, mau minta uang 50.000, mau daftar ikut lomba. Satu lomba di Universitas Tarumanegara, Jakarta, swasta itu. Lomba membuat jembatan mini dari kayu untuk suatu konstruksi jembatan, di mana nanti dilombakan yang paling kuat menahan beban, itu yang jadi juara. Anak saya ikut. 50.000 saya kasih. Mamanya dulunya bilang, jangan uang 50.000 buat apa dibuang-buang. Oke, saya kasih 50.000, dia ikut lomba. Juara, saudara. Juara, saudara. Jembatan kayu desainnya dia itu yang paling kuat dibebani, itu dibebani satu apa seperti barbel begitu, yang patah sampai berapa kilo dibebani patah, dan dia yang paling tinggi
bebannya itu paling patah, paling terakhir. Jadi dia juara, hadiahnya dia diterima, dia boleh pilih 3 universitas yang bekerja sama dengan Tarumanegara, Petra, dan sebuah universitas Illinois di Amerika yang bisa masuk tanpa seleksi, tanpa bayar sama sekali. Nyolok mata sekali enggak, saudara? Tanda dari Tuhan itu. Sehingga setelah itu terjadi, saya tidak berani lagi nawar. Saya di full time. Lalu saya pamit ke teman-teman full gospel. Saya bilang, sorry, saya berhenti pelayanan di full gospel karena begitu di full gospel you jadi pendeta, hamba Tuhan, sudah nggak bisa melayani lagi sebagai pengurus karena you bukan orang awam lagi. Jadi saya pamit. Lalu apa yang terjadi? Sudah teman-teman bukan memberikan support, encouragement, tapi dia bilang begini, saudara. Hati-hati Pak Yusuf, hati-hati loh. Jadi pendeta nanti you makan batu. Batu, dia bilang gitu. Saya juga terkejut. Loh, ini teman-teman kok enggak mengencourage saya, malah seperti menakut-nakutin saya gitu. Makan batu, saya ingat betul. Karena hari ini saya mau bersaksi di hadapan saudara semua. Bahwa sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, saya belum pernah makan batu, saudara. Tahu rasanya aja enggak tahu. Sebab ngemut saja tahu ngemut ya, saudara. Ngemut batu saja saya belum pernah. Sebab Tuhan peliharakan kehidupan saya luar biasa sebagai Jehovah Jireh. Jadi jangan pernah takut pada apapun. Ayat ini jelas, saudara, mengatakan, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, bicara berkat ya, saudara, ini bicara berkat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Itu tidak harus memiliki. Ada yang namanya karunia menikmati, saudara. Saya senang sekali dengan karunia ini. Saudara tidak perlu mempunyai, tapi saudara punya karunia menikmati. Nikmati. Itu menurut saya indah sekali. Saudara tidak perlu punya rumah, tapi saudara kalau diizinkan Tuhan selalu bisa tinggal dalam satu rumah, walaupun itu bukan milik saudara, nanti saudara tinggal di pastori, seperti sekarang ini saya tinggal di pastori, itu namanya karunia menikmati, saudara. Kenapa? Apa harus memiliki? Tidak perlu kan? Yang penting saudara punya tempat berteduh, rumah dari Tuhan. Amin, saudara. Tidak perlu. Amin. Karunia memiliki, tidak perlu. Yang lebih penting, karunia menikmati. Dan itu dalam banyak hal semua saya menikmati, saudara, tanpa saya harus memiliki. Amin. Ini pesan yang bagus sekali untuk kalian sebagai calon-calon hamba Tuhan. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak, tapi anak gampang. Ini ayat mendukung tadi ya, statement saya bahwa kalau Anda pilih jalur berkat, keuangan dalam perjalanan pelayanan Anda, maka Anda akan menjadi anak gampang. Karena Anda tidak harus menderita seperti yang harus diderita oleh setiap orang dewasa. Setiap orang dewasa harus pasti akan mengalami semua masalah, tantangan, penderitaan, pergumulan, sehingga engkau menjadi dewasa matang. Orang yang tidak pernah mengalami masalah, saudara, dalam hidupnya, atau jarang sekali, atau sedikit masalahnya, semua lancar-lancar, jangan dikata itu baik, saudara. Itu Anda adalah anak gampang. Saya di sini menggantikan seorang pendeta yang muda, 30 tahun lebih muda dari saya, anak orang kaya di kota ini, yang semua dari sejak lahir semua disediakan orang tuanya, bahkan untuk pelayanannya dia sebagai pendeta, dia disekolahkan ke luar negeri, lalu pulang dari luar negeri, dia disediain gereja, dibelikan gereja sama orang tuanya, benar-benar beli gereja. Satu gereja dari GKI, kemudian dia beli, dijadikan gereja gizi.
Dan dia melayani, saudara, sebagai pendeta, saudara. Tanpa mulai proses apa-apa sama sekali. Tidak ada perjuangan, saudara. Dan dia itu saksikan di mana-mana. Saya masih umur 30-an tahun, saya punya gereja waktu itu, kejadian 20 tahun yang lalu. Gereja saya 3 miliar. Wah, semua hebat sekali saksiannya ini, hebat sekali, saudara. Lalu apa yang terjadi? 10 tahun dia menikah, sudah punya anak 2, bercerai. Karena tidak bisa mengatasi masalah konflik di dalam keluarga. Ini pendeta GC yang pertama bercerai. Dan mungkin sampai sekarang belum ada lagi. Satu-satunya pendeta di GC yang bercerai. Karena lemah sekali. Dia tidak punya ketabahan, kekuatan untuk menghadapi masalah hidup yang real ini. Karena selalu nyusu sama orang tua. Sudah dewasa, sudah punya anak, sudah menikah, masih nyusu terus sama orang tuanya. Semua masih disediakan, disuplai sepenuh-penuhnya oleh orang tuanya. Tidak pernah dewasa, tidak bisa memimpin istrinya, apalagi memimpin jemaat. Bercerai, ya tentu akhirnya karena pendeta bercerai, ya diberhentikan oleh sinode. Lalu saya dijadikan penggantinya di sini. Itulah nasib perjalanan saya, saudara. Ya, dari seorang pendeta yang bercerai. Dan saya berdoa itu menjadi perceraian yang pertama dan terakhir buat setiap pendeta GC maupun gereja manapun juga. Jangan jadi anak gampangan, saudara. Masalah adalah teman terbaik untuk Anda menjadi dewasa dan tangguh. Amin. Tanpa masalah, Amin. engkau tidak akan bertumbuh dan maju. Masalah yang membuat orang bertumbuh, dia bilang, bukan berkat. Sekali lagi ya saudara, yang membuat orang bertumbuh adalah masalah, tantangan, pergumulan, bukan berkat. Berkat tidak membuat Anda bertumbuh. Saya buktikan itu, saudara, ketika saya masih di bisnis, saudara. Saya memimpin satu departemen, saudara. Departemen marketing namanya, departemen marketing. Setiap tahun saya harus, setiap periode saya harus menyusun satu daftar kenaikan gaji dari staf di marketing, saudara. Saya membuktikan, saudara, orang yang dinaikin gajinya besar, yang diberi insentif besar, itu lebih maju, lebih rajin, lebih termotivasi, lebih bekerja keras atau enggak, saudara? Saudara gimana? Menurut teori saya waktu itu pasti harus dia akan lebih rajin, lebih bekerja keras. Tapi ternyata enggak, saudara. Mereka hanya rajin, bekerja keras, termotivasi selama seminggu. Tidak lebih. Setelah itu, business as usual. Artinya setelah itu yang rajin tetap rajin, yang males tetap males, yang termotivasi tetap motivasi, yang tidak termotivasi tetap tidak termotivasi. Jadi uang, berkat, keuangan, naik gaji, insentif, sama sekali tidak ada gunanya untuk membuat suatu pertumbuhan dari seseorang. Tapi masalah yang membuat pertumbuhan. Saya pertama-tama ditempatkan di tempat yang bermasalah sekali, saudara. Saya tempatkan di Palembang waktu itu. Waduh, salesnya lagi jeblok sekali produk-produk dari perusahaan saya pada waktu itu. Karena sebelum saya itu ternyata mahasiswa fakultas kedokteran yang rangkap jadi tukang obat, saudara. Jadi dia tidak bekerja sungguh-sungguh, dia masih studi kok, dia rangkep-rangkep secara gelap-gelapan. Jadi saya mewarisi suatu wilayah yang salesnya sedang jeblok sekali. Tapi justru di situ saya belajar, ketika engkau sedang di daerah yang wilayah yang sedang lemah dan jeblok, kalau engkau tekun dan lakukan hal-hal yang sederhana saja, yang sebelumnya tidak dilakukan orang, sales sudah naik, saudara. Jadi lebih sulit, saudara, kalau ditaruh di tempat yang salesnya lagi bagus, kalau produk marketing, saudara.
Karena sudah bagus, mau sudah dilakukan, Anda mau naikkan lagi susah, saudara. Lebih enak sudah ditempatkan di masalah di daerah yang sedang bermasalah, saudara. Itu lebih enak, itu tantangan yang lebih menarik dan istilahnya ya lebih menantang, dan itu membuat saudara bertumbuh. Kalau sudah salesnya bagus, saudara tinggal maintenance saja, Anda tidak bertumbuh, Anda jadi orang lebih pintar, karena Anda tinggal nerusin saja apa yang sudah dilakukan sebelumnya, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Jadi bisa nangkep gitu. Bahwa jangan takut sama masalah. Itu yang terpenting. Jangan takut sama masalah, tantangan, pergumulan, ujian dari Tuhan. Semua itu baik untuk pertumbuhanmu. Amin. Katakan amin. Amin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saudara. Saya stop sampai di sini. Mungkin kita teruskan. Saya beri waktu 5 menit. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Ya, Pak. Saya ingin bertanya untuk permasalahan tentang mengikuti perintah pemerintah. Ya. Ya, kalau seandainya, Pak, kegiatan pemerintah yang dianjurkan seperti pada raja-raja zaman perjanjian lama, ya kan, contoh seperti raja-raja Firaun, ya kan, yang banyak membawa masyarakat dalam jalan yang sesat. Apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus diam saja dan melihat, Pak, dan mengikuti juga, Pak? Itu, Pak. Ya, pada waktu kita hati-hati lihat ya. Pada zaman Firaun, bangsa Israel Tuhan izinkan untuk jadi budak. Dan mereka tunduk sepenuhnya sebagai budak. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah memutuskan akan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, Dia mengangkat Musa. Itu adalah rencana dan kehendak Tuhan yang jelas sekali. Dan Musa menurut saya sangat tunduk kepada Firaun. Dia praktis tidak pernah menentang dan menantang terang-terangan Firaun. Tuhanlah yang menantangnya. Tuhanlah yang memberikan tulah. Sehingga Firaun ditundukkan. Itu pun Firaun tetap masih tidak tunduk kan. Saya rasa Musa dan bangsa Israel waktu itu tunduk sepenuhnya pada pemerintahan pada masa mereka. Mereka tidak pernah berontak. Mereka mengadakan perlawanan? Enggak. Yang jadi poin terpenting tunduk pada pemerintah itu, jangan pernah orang Kristen memberontak kepada pemerintah yang manapun juga. Bahkan saya dulu di perusahaan, saya diajarkan Tuhan, jangan pernah ikut unjuk rasa, strike, mogok di perusahaan. Itu orang Kristen tidak boleh. Titik. Apapun alasannya, tidak boleh. Ada cara lain. Kalau pemerintah di atasmu, pemimpin di atasmu, kalau gembala sidangmu termasuk yang mulai nyeleweng lah istilahnya, mulai error, Anda cuman tugas Anda mendoakan. Salah satu yang saya kritik begini, ada gereja katakanlah yang hamba Tuhannya mulai memakai uang persembahan, uang gereja dipakai untuk mewah-mewahan dirinya sendiri. Banyak kan itu yang terjadi di gereja-gereja berkat, di makmuran itu terjadi itu. Ya. Lantas jemaat ini bilang sama saya, gimana kalau saya tarik perpuluhan saya? Saya tidak bayar perpuluhan lah di gereja ini lagi, karena sudah tidak benar. Uang perpuluhan saya dipakai yang enggak, yang salah. Saya bilang begini, engkau tetap harus bayar perpuluhan kamu. Titik. Sebab itu perintah Tuhan. Nah, pendetanya nyeleweng gimana? Nah, soal pendeta nyeleweng bukan bagian kita untuk menghakimi dia, itu hak Tuhan sepenuhnya untuk menghakimi dia. Tugas kamu cuma satu, bayar perpuluhan. Sebab kalau kamu mulai menarik perpuluhanmu, jadi kamu yang dosa. Gitu ya. Itu karena saudara melawan perintah Tuhannya, bukan karena
apa-apa, jadi engkau jatuh dalam dosa. Lalu apa yang kita harus lakukan selanjutnya? Doakan pendetamu. Jangan engkau menghakimi, jangan engkau mensabotase. Sabotase ini istilahnya, belum berontak, baru mensabotase. Enggak, mensabot kan, kalau tidak kirim perpuluhan lagi, biar rasain lo ya, biar tahu. Enggak kirim perpuluhan gimana. Itu mensabot, enggak boleh. Sebab itu urusan kita sama Tuhan adalah perpuluhannya. Titik taat pada perintah perpuluhannya. Urusan pendeta bukan urusanmu, saya bilang pada jemaat itu. Itu urusan Tuhan sepenuhnya. Harus lihatnya begitu, saudara. Oke, bisa nangkep? Oke, Jadi, Pak. tetap tunduk itu tanpa syarat. Paling-paling kalau Anda sudah, hati nurani Anda sudah sangat terganggu, khususnya pada kasus tadi gereja, ya pindah gereja. Mungkin bukan tempatku di situ, itu bisa saja terjadi. Tapi itu pilihan terakhir. Justru tantangannya gimana kalau pendetamu sedang error. Apakah engkau masih cinta Tuhan dan mendoakan gembalamu, sebab gembalamu adalah manusia, pastor juga manusia, saudara. Bisa jatuh dalam dosa. Saudara nanti jadi pendeta juga bisa jatuh dalam dosa. Kalau kau jatuh dalam dosa, apa harapanmu? Jemaatmu mendoakan kamu kan? Bukan lantas menghakimi kamu kan? Benar nggak, saudara? Kita tempatkan posisi di situ. Oke. Jadi kasus Mesir dan Firaun itu lain, mereka tidak pernah memberontak. Mereka tidak pernah melawan Firaun. Tuhan sendiri yang melawan Firaun dengan mengacungkan tangan kanannya sendiri, dikatakan di Alkitab, saudara. Luar biasa itu kejadian yang fenomenal sekali. Ya. Musa dan bangsa Israel cuma nurut saja semua gerakan Allah pada waktu itu. Mereka cuma ngikutin saja semua gerakan Allah. Tidak melakukan hal-hal yang melawan, angkat pedang. Enggak kan? Ada nggak waktu itu angkat pedang? Musa bilang, latihan, ayo pedang, sekarang perang. Sama tentara Firaun, semua latihan. Enggak, sama sekali, jauh dari itu. Amin, saudara. Oke. Amin. Waktunya sudah habis, saya serahkan kepada David. Ya, terima kasih Pak Yusak. Salah satu mau berdoa. Ada Pak Yonatan di sini. Pak Yonatan mau berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan siang hari ini Tuhan. Kami sudah belajar lagi untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang benar, yang akan dalam perjalanan menuju anak yang menjadi dewasa Tuhan. Dewasa dalam pelayanan, dewasa dalam karakter, dewasa dalam kepemimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami. Kami berdoa untuk Engkau memberkati Pak Yusakang sendiri Tuhan. Dengan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk boleh memakai Zoom ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Sehingga kami tetap dapat belajar walaupun dari jarak yang berjauhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin. 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 Saudara-saudara, terima kasih